Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kamu. Saya mau tanya, kamu dikasih mata bisa melihat ini, pernah dibelikan sama orang tua kamu mata? Enggak. Pernah nyewa mata ini? Beli mata? Enggak. Bayar pajak? Enggak juga. Telinga, semuanya ini. Cintai Allah karena banyak Allah berikan nikmat kepada kamu. Ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmatnya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Satu rambut gak ada orang tua kamu itu yang mengusahakan. Yang kamu pandang ini semuanya makhluknya Allah. Yang kamu dengar itu suara makhluk juga. Apa yang kamu raba itu juga ini milik Allah semuanya. Cintai Allah karena banyak berikan nikmat. Wa ahibbuni lihubbillah. Nah, kata Nabi, cintai aku Muhammad Rasulullah. Untuk buktinya kamu cinta kepada Allah. Itu orang Yahudi mengaku cinta sama Allah, tapi gak cinta sama Rasulullah. Ditolak. Kenapa? Bukti cinta Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Itu orang Nasoro ngaku cinta kepada Allah, tapi gak cinta kepada Rasulullah. Ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahli bait, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu Allah berfirman, Qul, itu perintah kepada Nabi. Terangkan sama umat kepada umat, la as'alukum alaihi ajran. Gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tamah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabatku. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Karena itu diingatkan, kepingin kamu balas Nabi Muhammad, maka turunannya kamu cintai, ahli baitnya kamu cintai. Sampai dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali dibunuh, tikam, Sayyidina Husain sampai disembelih, Sayyidina Ali Zabidi diracun. Ada menampakkan kebencian. Ada lagi. Hati-hati ta'assub fanatik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tubuh umat ini ada kepalanya, ada ruhnya, ada otaknya, ada hatinya. Hatinya umat ini adalah Rasulullah. Maka kalau kita ingin ruhnya umat ini adalah Rasulullah. Kalau kita ingin punya ruh ya, agar tidak menjadi jasad tanpa ruh, alias alias betang ya, jasad tanda roh akan betang, agar kita tidak bangkai, kita tidak dikatakan bangkai, maka kita ini harus punya roh sambungan dengan Kanjeng Nabi. Sebaliknya, kalau hanya ruh saja tanpa jasad kan gitu, ini harus seimbang, harus ada hubungan yang baik. Nah, lalu otaknya apa? Al-ulama, al-mufakkirun. Ini para pemikir-pemikir kita, ini otaknya umat. Nah, kalau otaknya sudah tidak waras, otaknya sudah terkontaminasi isme-isme, liberalisme, kapitalisme, semua masuk ke dalam otaknya, mau jadi apa umat ini? Ulama liberal, mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa bangsa ini? Jangan sampai. Kemudian jantungnya umat ini siapa? Ahlul bait. Hari ini kita menyaksikan bagaimana ahlul bait dicaci maki, ahlul bait diseret-seret, ahlul bait dijadikan segala kepentingan. Jangan santri syukur saja sampai nyali habaib. Padeng gini ka tak bisa aja ke sana. Darah tapi Kanjeng Nabi. Ya. Urusan beliau begitu sudah tahu semua. Kekurangannya ditutup. Kalau kita ini punya guru, punya zuriyah yang guru gimana?
deng hendak tina tak tua kisah lama. Nah, ini keturunannya Rasulullah. Tua kisah lama. Cak noroknya ada. Jangan sampai mata abadi ke Arab bayilah. Jangan. Itu mencibir kan. Doakan selamat, doakan baik, doakan hidayah. Agar nggak kembali kepada kita kan gitu. Apa nama sedang? Kamu anda tak datang begitu. Misalkan bahasa begitu. Jangan, anda jangan ikut begitu. Jangan nyikir begitu. Sadar syukurnya jangan begitu. Hati-hati dengan ta'assub ya. Ini penyakit hati yang harus dihindari. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatisme golongan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena fanatik golongan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena fanatik golongan. Ini yang terjadi. Tanian tibi aku kehidupan. Di para mujtahid imam madhab ini sekalipun ya, tidak pernah mengajarkan fanatik buta ya, terhadap pendapat pribadi yang bersifat ijtihadi. Karena faham saya ini ijtihad, mencoba menemukan apa yang ada dalam isyarah Al-Quran, an-nusus ya. Ya. Ini yang sekarang nyaris jauh dari usul fikih yang diajarkan para ulama fuqaha kita. Tahqiqul mana, tangqihul mana dan semacam. Mereka pakai logika asal-asalan saja. Gatuk mantuk istilahnya. Pokok-pokok dah tepak. Ya. Kalau para imam mujtahid tahu dirinya, siapa dirinya? Sebagaimana dawuhnya Imam Malik bin Anas ya. Innama ana masyar. Saya ini manusia. Ukhti wa usib. Bisa benar, bisa salah. Fanduru fi ra'yi, perhatikan pendapat saya. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Kalau pendapat saya sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ikuti pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan hadis. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatruku. Kalau tidak sesuai dengan keduanya, tinggalkan pendapat saya. Sekarang kan enggak. Ini kan debu nih. Torok nih kan. Ini sesuai enggak dengan dawuhnya Al-Quran dan Al-Sunnah? Imam Syafi'i, kenapa Salafiyah Syafi'iyah? Supaya sampai sepertinya tidak keluar dari Syafi'iyahnya kan begitu. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wa ta'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam kitab karya tulis saya yang menyalahi sunnah ajaran Rasulullah, maka ambillah pendapat sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah. Tinggalkan apa yang saya katakan. Dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad. Ambillah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, jangan pedulikan orang. Walaupun saya sendiri Imam Syafi'i berpendapat, jangan pedulikan. Ini kan luar biasa mendidik bagaimana para sahabat Syafi'iyah ini tidak fanatik pada Imam Syafi'i. Guru kita Abu Yasir Muhammad Al-Maliki juga sangat tidak suka dengan sikap ta'assub, fanatik, dan pemikiran yang kaku. Beliau mengatakan, akrahu ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasyaddidin. Aku benci terhadap sikap fanatik dan fanatisme, dan aku juga benci terhadap kekerasan dan pelakunya. Iyyakum wat tajammud al-fikri minal madhahibil haddamah. Waspadalah terhadap pemikiran jumud, pemikiran kaku dari madhab-madhab perusak. Dalam konteks keindonesiaan, negara bineka yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan, ini tidak dapat dihindari adanya sikap fanatik terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Fanatisme buta seringkali menjadi penyebab terjadinya perpecahan ya, dan konflik antar sama, baik vertikal maupun bahkan horizontal. Merasa paling benar dan menutup diri dari kebenaran yang sesungguhnya. Ada benar, ada kebenaran.